Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hairunisa Boru Tambunan dengan NIM A931241003, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan, tepatnya kelas 8, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Pada semangat ya belajar pada pagi hari ini. Ada berapa orang nih yang tidak datang? 3 orang. Siapa aja? Alisa, Aliza, Alia. Berarti kita tinggal 22 orang. Dari 25 tinggal 22 orang. Baiklah. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan yang pimpin doa hari ini, Abi. Kepada Abi yuk, kita berdoa supaya lancar belajarnya. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta tanah air. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik. Setelah kita nyanyikan, hari ini kita masuk ke materi Bahasa Indonesia bab 1. Nah, kita belajar menulis teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita mulai, Ibu coba dulu uji coba fokus kalian. Uji coba fokus dulu. Ibu coba dulu. Fokusnya, ini spidol berwarna biru. Yang ini berwarna ini biru, ini biru, ini. Apabila Ibu
campakkan ke atas warna biru spidolnya, tepuk tangan sampai spidol di tangan ibu lagi. Oke, apabila ibu lemparkan yang hitam, maka tidak bertepuk tangan. Jadi yang biru bertepuk tangan, yang hitam tidak. Oke, apabila ada yang salah, ibu berikan pertanyaan. Oke ya, bisa? Yuk, kita mulai. Kalau sudah fokus, berarti tidak ada yang salah. Oke, oke, yuk. Yang ini biru, ini hitam. Oke. Warna hitam. Kalau hitam tidak tepuk tangan. Oke, ulang. Ini biru, ini hitam. Kalau dibalik berarti tetap berlaku peraturannya. Oke? Fokus. Oke. Lagi ya. Sekali lagi, kalau sudah berhasil berarti sudah fokus. Kepada siapa namanya, Kak? Oke, Nadia. Nadia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu observasi. Oke, sekarang Ibu tanya. Nadia, apa itu observasi? Yang bisa bantu temannya? Boleh, silahkan. Observasi itu kalau kita melihat sesuatu, nah itu namanya observasi. Yang lain yang bisa bantu temannya. Oke, Lili. Tindakan mengamati atau meneliti suatu objek yang dilihat. Oke, tindakan mengamati suatu objek yang dilihat. Itu adalah observasi. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Oke, objek apa aja kira-kira yang bisa kita observasi? Apa aja? Hewan, tumbuhan, benda, peristiwa. Peristiwa itu bisa keadaan sosial. Ada misalnya kecelakaan, nah itu peristiwa sosial. Bisa kita buat laporan observasi. Oke? Baik. Untuk observasi sudah, nah sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil observasi sederhana tentang objek yang dilihat dengan memperhatikan struktur dasar. Jadi setelah belajar ini, kalian diharapkan mampu menulis laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Oke? Baik, kita lanjut. Ini tadi pengawet menjadi karya pilihan yang sehat dan otentik bagi para pengunjung. Selain itu, minuman tradisional yang segar dan unik juga turut menjadi daya tarik pasar ini. Menurut koordinator pasar Kamu, Putri Ratuti, salah satu ciri khas pasar Kamu adalah sistem pembelian menggunakan koin yang terbuat dari batok kelapa yang disebut dengan kepuk. Pengunjung harus menukarkan uang mereka dengan koin ini sebelum membeli makanan dan minuman di pasar. Tidak hanya kuliner, pengunjung juga dapat menikmati hiburan berupa tarian dan musik tradisional yang semakin memperkaya pengalaman berwisata kuliner di pasar Kamu. Putri juga menjelaskan pasar Kamu hanya buka setiap hari Minggu pukul 6 pagi hingga 12 siang. Pasar ini telah beroperasi selama hampir 4 tahun dan didirikan oleh Dewi Sofian. Kami ini juga sebagai roda perekonomian desa internal dan dua desa. Pedagang kita ini umumnya adalah masyarakat kesini karena kita ingin mengembangkan usaha keluarga juga. Jadi pasar kami ini insya Allah sudah ada 6 desa yang terlibat di sini. Kemudian mereka juga mengajak sanak dan saudara keluarga berjualan di sini. Jadi memang kita usahakan berjualan di sini adalah warga di sini karena dari pasar kami ini kita juga ada sistem gotong royong, evaluasi. Jadi memang utamakan warga-warga sini yang masih terjangkau di sini. My heart beat to the city streets. It began to feel right. Kamu merupakan
merupakan singkatan dari Pekan Sarapan Karya Anak Muda, mencerminkan semangat anak muda dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal. Selain itu, Pasar Kamu juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha UMKM di desa setempat, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Tidak hanya menarik pengunjung dari dalam daerah, Pasar Kamu juga menjadi magnet bagi wisatawan dari luar daerah hingga mancanegara. Oke, baik. Dari hasil tayangan video, informasi apa saja yang dapat kalian ambil dari video itu? Iya. Kepada siapa Kak namanya? Iya. Yuk. Iya, yang pertama kita dapatkan informasinya adalah lokasi pasar kamu. Di mana pasar kamu berada? Deli Serdang, Desa Denai Lama. Di mana? Pantai Labu. Jadi dari informasi ini kita tahu pasar kamu ada di mana? Ada di Deli Serdang. Kemudian bagian-bagian dari pasar kamu tadi di mana aja? Apa aja? Ada alat tukarnya apa namanya? Tempu. Nah, berarti satu tempu harganya tadi disebutkan 2.000. Jadi untuk berbelanja di pasar kamu kita harus menukar duit mata uang kita dengan alat tukar tempu. Oke, ada informasi apa lagi tadi? Informasi apa aja lagi? Tadi ada tempu. Kemudian ada makanan khas. Mana tadi disebutkan? Makanan khas Melayu dan Jawa. Kemudian ada tari-tarian tradisional. Kemudian pasar kamu kepanjangannya apa? Pekan Sarapan, iya. Pekan Sarapan Karya Anak Muda. Oke, kira-kira tujuan diadakannya pasar kamu adalah untuk, tadi disebutkan, untuk meningkatkan UMKM daerah setempat. Kemudian sebagai sarana untuk melestarikan budaya di masyarakat lokal daerah setempat, yaitu Melayu dan Jawa. Dapat tidak informasinya? Dapat. Jadi informasinya dari kita yang tidak tahu menjadi tahu. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi, ada 3. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi atau deskripsi bagian, yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Oke, di tayangan video tadi bagian manakah yang termasuk pembuka? Angkat tangannya. Oke, Atta. Lokasi pasar kamu. Nah, itu termasuk ke bagian pembuka karena isinya mengenalkan objek. Nah, objeknya adalah pasar kamu. Nah, dikenalkanlah pasar kamu ini ada di mana. Kemudian ciri khas pasar kamu itu apa. Nah, itu masuk ke struktur pertama. Oke, baik. Struktur kedua ada isi atau deskripsi bagian. Isi pada struktur teks laporan hasil observasi berisi penjelasan detail mengenai bagian-bagian objek. Jadi tadi dari video, bagian-bagian objeknya pasar kamu. Bagian-bagiannya ada apa aja? Tadi ada tempu, kemudian ada tari-tarian, ada makanan khas. Nah, itu termasuk ke dalam bagian-bagian objek. Oke. Selanjutnya ada simpulan. Nah, simpulannya adalah pasar kamu merupakan wadah sebagai pelestarian budaya. Nah, itu termasuk kesimpulan. 3 strukturnya. Oke, ada berapa? 3. Nanti ada kuisnya. Next. Oke, coba lihat contoh pernyataan umum. Nah, contohnya nih, memulai dengan pengenalan. Nah, kita lihat di sini ada gambar kucing. Contohnya nih, mamalia karnivora yang termasuk ke dalam famili Felidae adalah kucing. Sejak zaman dahulu, kucing dan manusia telah hidup berdampingan. Nah, ini memperkenalkan nama Latin dari si kucing, familinya. Kemudian ada contoh deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini penjelasan detail dari laporan observasi. Lihat, kucing memiliki 4 kaki dengan cakar yang dapat ditarik dan tubuhnya lincah dan fleksibel. Dengan telinga tegak dan sepasang mata yang tajam, kepalanya relatif kecil.
Nah, itu bagian-bagian dari fisik atau tubuh kucing. Masuk ke struktur kedua. Oke, ya. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat pada struktur teks laporan hasil observasi itu bersifat opsional. Kalau opsional berarti boleh ada, boleh tidak ada. Tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak ada. Lihat. Kucing tidak hanya menjadi hewan peliharaan yang menghibur, tetapi juga membantu mengendalikan populasi tikus di rumah. Nah, kalau diingat lagi, kucing ini mengendalikan populasi tikus. Di mana lagi ada populasi tikus yang merugikan? Di sawah misalnya. Nah, berarti petani butuh memelihara kucing untuk mengendalikan populasi tikus. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Nah, ini boleh ada, boleh tidak. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri tertentu. Apakah teks laporan hasil observasi memiliki ciri tertentu? Iya, bagus pertanyaan dari Ais. Ciri-ciri dari laporan teks observasi yang pertama, nah ini perlu dicatat. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri bersifat objektif. Oke, apa itu objektif? Objektif ini diceritakan, dituliskan berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, nah itu kita tulis di laporan teks observasi. Jadi pertama sifatnya bersifat fakta, fakta atau faktual. Makanya disebutkan bahwa hindari penggunaan bahasa subjektif atau opini. Oke. Kemudian apalagi cirinya? Yang kedua cirinya ada objek yang diamati. Objek yang diamati, misalnya tadi pasar kamu. Nah itu merupakan objeknya. Oke. Sampai di sini, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ibu izin bertanya, bagaimana cara melakukan teks observasi yang efektif? Oke, bagaimana cara melakukan teks observasi yang efektif? Cara melakukan teks observasi yang efektif, yang pertama, tentukan tujuan. Nah, kira-kira kamu membuat teks ini untuk apa tujuannya? Apakah untuk dipublish ke masyarakat luas? Apakah untuk di-share ke teman? Nah, itu harus tahu, tentukan tujuan. Kemudian yang kedua, kalian tentukan metodenya. Nah, metodenya ini ada langsung, ada tidak langsung. Yang ketiga ada membuat kerangka. Nah, kerangkanya tadi strukturnya. Kerja kelompok. Ibu punya pertanyaan berupa kuis. Mari kita jawab bersama. Oke, apa? Ya, argumen. Kita lihat jawabannya. Ternyata benar. Pertanyaan kedua yang tahu angkat tangan ya. Kalimat objektif. Oke, Lili. Oke, komodo memiliki badan yang panjang. Oke, kita lihat. Oke, good. Pertanyaan ketiga. Oke, Giovanni. Definisi umum. Pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri paragraf di atas? Jawabannya definisi. Bagus. Next, pertanyaan keempat. Oke, jawabannya? Oke, selesai. Oke. Dari 10 pertanyaan, benar 9, 1 kita perbaiki. Jadi dari 10 benar 9 udah Ibu anggap paham. Ya kan? Sekarang saatnya kita observasi langsung. Oke, baik. Kelompok 1 mengamati video keindahan Danau Toba. Nah, mereka mengamati video melalui YouTube. Objeknya adalah Danau Toba. Kelompok 2 mengamati gambar. Nah, Ibu sudah siapkan gambar. Nah, ini kalian amati. Kemudian sesuai dengan gambar, tuliskan ke laporan. Kemudian kelompok 3, objeknya adalah ikan cupang. Nah, ikan cupang atau ikan hias. Silakan tuliskan laporannya berdasarkan objek. Oke. Kelompok 4 mengamati ruangan kelas. Oke, lihat ruangan kelas kita bagaimana. Kalian jelaskan di sini. Silakan tulis.
Boleh kalian tambahkan berdasarkan pengamatan. Di rumah kan ada kucing. Boleh lihat bagaimana tingkah lakunya. Coba Ibu lihat. Jangan lupa nama, kira-kira ukuran panjangnya berapa? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Objek yang kami amati adalah salah satu danau yang terkenal karena keajaiban alam, yakni Danau Toba. Dipersilahkan kepada pelajaran pertama. Danau Toba, sebuah keajaiban alam yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia, merupakan danau vulkanik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Dengan luas sekitar 1.130 km persegi, danau ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan berbagai potensi wisata serta budaya yang kaya. Danau Toba membentang sepanjang 100 km dan lebar 30 km. Di tengah danau terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau vulkanik yang juga menjadi rumah bagi masyarakat Basa Toba. Kawasan Danau Toba dikelilingi oleh perbukitan hijau dan desa-desa tradisional, menciptakan pemandangan yang memukau. Tadi objeknya apa? Iya, Danau Toba. Lanjut. Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung api super sekitar 70 km. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Objeknya yaitu kucing. Oke, objeknya gambar kucing. Oke, kita dengarkan. Kucing merupakan hewan mamalia yang biasa dipelihara oleh manusia. Kucing sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kucing domestik yang sudah hidup berdampingan dengan manusia. Kucing liar dan masih bos yang hidup bukan ataupun berdampingan. Oke, ada domestik. Itu termasuk kata istilah. Apa domestik, Bang? Kucing yang telah hidup berdampingan dengan manusia. Iya, kucing yang berdampingan dengan manusia. Berarti kucing dari dalam negeri itu domestik. Berdasarkan keturunan, kucing terbagi menjadi beberapa jenis, seperti kucing kampung, kucing ras, dan kucing kampung. Kucing memiliki warna bulu yang berbeda-beda. Ada yang berwarna orange, hitam, putih, gelap, abu-abu, dan berbagai warna lain. Yang merupakan campuran dari warna-warna tersebut. Kucing merupakan hewan karnivora karena memakan daging. Hewan berkaki 4 ini memiliki dampalan pada kakinya untuk berfungsi mengurangi bunyi derapan kaki yang akan menyerang atau mengamati mangsa. Kumis kucing merupakan alat keseimbangan dan juga penentu arah pada kegelapan. Misai atau kumis kucing mampu mendeteksi perubahan arah angin sekecil apapun hingga membuat tersesat meski hari gelap. Kucing memiliki beberapa manfaat. Dengarkan manfaat kucing. Bagi lingkungan maupun bagi manusia. Dalam satu ekosistem, kucing bisa merupakan rantai makanan tertinggi. Selain itu, kucing juga bisa dimanfaatkan untuk mengusir hama tikus. Manfaat lainnya adalah kucing bisa jadi pereda stres karena tingkah lucunya yang menggemaskan bila dipelihara. Kucing merupakan hewan mamalia yang hidup berdampingan dengan manusia. Meski begitu, masih ada jenis kucing yang masih liar dan hidup di hutan. Semua bagian kucing berfungsi untuk melindungi diri dan juga dalam memangsa makanannya. Kucing bermanfaat untuk manusia sebagai peliharaan dan juga pengusir hama. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ini mempresentasikan teks laporan hasil observasi Tentang ikan cupang. Oke, lihat. Ini ikan cupang yang diobservasi. Ikan cupang. Definisi umum. Ikan cupang atau Betta splendens juga dikenal sebagai ikan lagasia. Adalah ikan hias air tawar yang berasal dari Asia Tenggara. Terkenal karena warnanya yang mencolok dan siripnya yang panjang, terutama pada ikan jantan.
Deskripsi bagian. Fisik. Ikan cupang jantan memiliki sirip yang panjang dan berwarna-warni, sementara betina memiliki sirip yang lebih pendek. Panjang tubuh umumnya 5-7 cm. Habitat ikan cupang berada di perairan air tawar seperti rawa-rawa. Oke, ikan cupang di air tawar seperti di mana, Kak? Di rawa. Nah, mudah nih ditemukan ikannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kami tutup presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Fasilitas dalam sekolah. Biasanya banyak siswi dan siswa yang memanfaatkan ruang kelas 8A sebagai tempat istirahat atau kerja kelompok. Ruang kelas 8A dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan siswa dan siswi SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Dalam kegiatan pembelajaran ruang kelas 8, bentuk tanggung jawab dan pemenuhan fasilitas memadai bagi para siswa-siswinya. Selain pemenuhan fasilitas berupa ruang kelas, sekolah juga melakukan pemenuhan fasilitas di dalam ruang kelas tersebut, seperti AC, papan tulis, lemari, dan sebagainya. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Oke, sekian dari kelompok 4. Ada yang ingin bertanya? Oke. Bagaimana pertanyaannya? Oke, sebutkan. Terima kasih sudah bertanya. Fasilitas di ruangan 8A ada Fasilitasnya ada apa aja? Tadi udah disebutkan. ada AC, ada papan tulis, ada lemari, ada proyektor, Ada apa lagi? Kipas angin ada nggak? Kipas angin ada? ada kipas Wah. angin, Kemudian ada ada speaker. ada Nah, speaker, ada tong sampah. iya. Itu termasuk fasilitas 8A. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas ya fasilitas kita ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan hasilnya sudah Ibu lihat berdasarkan presentasi. Rata-rata sudah baik dan sudah memenuhi kaidah penulisan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang silahkan kumpulkan LKPD-nya. Ibu ambil kelompok 1, 2. Sudah dapat hasilnya. Hasil penulisannya pun juga sudah bagus. Baik, sebelum Ibu akhiri, silahkan berdiri semuanya. Berpasangan ya, berpasangan. Coba. Klap, 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 boom, 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 klap, 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 boom, 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 klap, klap, pen. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oke, hitung berapa skornya ya. Kita ulang sekali lagi. Oke, sekali lagi. Fokus. Klap, 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 boom, 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 klap, 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 boom, pen. Dapat? Oke. Silakan duduk kembali. Dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya, Adi. Siap. Doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyarat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.